Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di sini bertemu lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan Edelwis Mustika Puspa, Siti Nurholibah, Siti Sophia, dan yang terakhir saya sendiri Yuda Andika Prayoga. Baik, sebelumnya kelompok kami akan membahas materi dengan judul unsur-unsur pokok pengelolaan pendidikan. Di materi pertama ada pentingnya unsur dalam pengelolaan pendidikan, yaitu unsur-unsur manajemen itu akan membentuk sebuah sistem manajerial yang baik. Jika salah satu di antaranya tidak baik atau tidak ada, maka akan berimbas pada keoptimalan pencapaian tujuan yang lain. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan erat satu sama lainnya dalam rangka menunjang pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mengetahui lebih lanjut, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah mengetahui pentingnya unsur-unsur dalam pengelolaan pendidikan, kita juga harus mengetahui apa saja unsur-unsur pokok dalam pengelolaan pendidikan. Terdapat beberapa unsur pokok. Yang pertama, man atau unsur manusia. Unsur manusia ini merupakan unsur yang paling menentukan dalam manajemen. Tanpa adanya unsur manusia, maka proses manajemen tidak akan berjalan. Karena manusia pada prinsipnya adalah makhluk pekerja. Manusia membuat tujuan dan manusia pula yang menentukan proses pencapaian tujuan. Untuk itu, unsur manusia perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan unsur manusia di dalam manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Manusia diperlukan untuk memimpin, menggerakkan yang di bawahnya, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua ada unsur uang. Unsur uang merupakan unsur yang dapat digunakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lancar tidaknya suatu proses pengelolaan akan dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. Keberadaannya juga merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Unsur uang sebenarnya bukan merupakan segala-galanya. Namun, proses manajemen dalam mencapai tujuan sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur ini. Pengelolaan keuangan perlu diperhitungkan secara rasional, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah material. Material adalah unsur bahan. Bahan merupakan pendukung utama dalam proses pengelolaan. Apabila tidak ada bahan, maka proses manajemen tidak akan berjalan. Karena dalam berbagai aktivitas, sebagai proses pelaksanaan manajemen, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, selalu membutuhkan adanya material atau bahan-bahan. Pada proses manajemen, manusia menggunakan bahan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, material juga merupakan alat atau sarana dari manajemen. Yang selanjutnya ialah metode. Penetapan tentang cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan dari sasaran, fasilitas, waktu, dan uang untuk mencapai tujuan. Metode yang baik akan memperlancar pekerjaan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menjelaskan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Unsur pengelolaan pendidikan yang kelima ialah mesin. Mesin merupakan alat bantu manusia untuk mempercepat pelaksanaan manajemen dalam pencapaian tujuan. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan menjadi lebih cepat dan efisien. Unsur yang keenam ialah menit, atau waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan proses manajemen. Pengelolaan waktu yang baik akan berpengaruh dalam pencapaian visi misi suatu lembaga secara efektif dan efisien.
Unsur-unsur pengelolaan pendidikan yang selanjutnya yaitu market. Masyarakat secara luas atau sasaran yang dituju dari hasil produk manajemen. Market termasuk salah satu unsur penting. Apabila produk manajemen tidak diterima masyarakat luas, maka produksi akan berhenti dan proses manajemen berikutnya tidak akan berjalan. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Nah, pada unsur market ini khususnya bagi komunitas yang bergerak di bidang industri, market sebagai salah satu unsur pokok dari manajemen karena darinya hasil sebagai tujuan dari suatu komunitas akan didapatkan. Hasil yang maksimal dalam dunia industri merupakan tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proses manajemen harus memperhatikan dan mempertahankan market yang dimiliki, bahkan harus semakin bertambah. Yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Keberhasilan lembaga pendidikan dalam menampilkan performansi sebagai lembaga yang bermutu dan berdaya saing sudah ditentukan oleh unsur manusia sebagai salah satu key factor. Hal ini berarti bahwa sustainabilitas dan pengembangan lembaga pendidikan yang kompetitif sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Nah, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan yang berdampak konstan terhadap keefektifan lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan mampu menampilkan core competence yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih teman-teman. Pematerian dari kelompok 3 telah selesai. Selebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok kami, baik itu salah kata maupun salah yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.